Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para bini sepuh, hadirin hadirat, wabil khusus panjenenganipun Al Ustaz Bapak Dr. Umar Siddiq Magister Agama yang kita hormati. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan bahas kitab Kifayatul Atqiya halaman 440. Baris kedua dari atas. Wa izalatur rih. Selanjutnya marilah kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khusan ila Syekh Zainuddin Ibnu Syekh Ahmad Makbari wa Syekh Bakar Muhammad Sato wa Ki Ahmad Said Asrori lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahi ila Kiai Haji Asyari Marzuki wa Kiai Ja'far Sotik Amir wa Ustadz Anan Nasrun lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izalatur rihil karihati wal wasakhi wa malabisin makruhatin fatakammala. Di antara perilaku seorang pelaku tasawuf, jadi tasawuf itu kan memperbagus diri termasuk penampilan ya. Menghilangkan bau yang tidak disenangi, ya, bau tidak enak, bau busuk, wal wasakhi dan kotoran, kemudian pakaian yang dibenci, maksudnya kotor, fatakamala, maka hendaknya kamu itu menyempurnakan. Ai wa min jumlati syamil hamidati mulazamatuhu li izalatir rihil karihati. Maksudnya di antara sejumlah karakter yang terpuji, sifat yang terpuji adalah kamu menetapi melaksanakan untuk menghilangkan bau yang dibenci, bau tidak enak, wal wasakhi dan kotoran min jasadi dari badannya pelaku tasawuf, walibasi dan pakaiannya, wa izalatil malabisil makruhati dan menghilangkan pakaian yang tidak disenangi, fatakamalan maka benar-benar menyempurnakan bi izalati madzukira dengan menghilangkan yang telah disebutkan tadi, bahwa katakidi lima qablahu, dan dia itu adalah seperti menguatkan daripada sebelumnya. Idh yu'lamu min kaunil izalatil madhkurati, diketahui ya, bahwa adanya menghilangkan hal-hal yang disebutkan tadi, yang jelek-jelek tadi, minasyamil hamidati, dari karakter yang terpuji, annatakamula yahsulu biha, maka sesungguhnya dengan menyempurnakan itu akan mencapai tercapainya penghilangan tersebut. Nah, jadi seorang pelaku tasawuf, ya, termasuk kita ini, ya, harus
terutama ke masjid nih nggih. Karena anjurannya tidak boleh berbau nggih. Supados sikat gigi nggih. Atau siwakan karena kalau kita habis makan daging apalagi kalau berambang nggih. Terus kemudian bawang misalnya itu sangat baunya menyengat. Nah, itu disuruh menghilangkan nggih. Itu termasuk sunah-sunah Rasulullah. Terus kemudian kotoran-kotoran dari jasad, pakaiannya, dan menghilangkan pakaian yang dibenci. Sing pun waya diafkir. Wis suwek-suwek ngoten pun welek tesih dinggo. Alasane takoni aku iki kan pelaku tasawuf nggih. Saya jos kan saya sederhana ngene iki alasane. Padahal nggih wong malesan nggih. Jadi sunah Rasulullah dicontohkan bahwa kita itu kula nggih dereng patek iso nglakoni tenan ya, kadang-kadang nggih nyemprot minyak wangi, kadang mboten lho marai nggih. Jane nggih enten ngoten, kadang males nggih. Kalau kita itu harusnya wangi teng masjid niku nggih. Wangi, sikat gigi, nggih, bersih. Pakaiannya rapi, nggih, tidak harus baru lho nggih. Rapi nek saged nggih resik nggih niku harus dicuci nggih. Nek saged malih mungkin setlikan. Nggih, Pak Yai Marwan iki rapi niki nggih. Terus wong teng masjid tok napa niku wis pakaiane lusuh, mambu nggih. Terutama waktu subuh misalnya nggih urung sikat gigi pun teng masjid. Nah, itu tidak sukai nggih. Jadi harus bersih. Walikosi langsung nggih, lanjut nggih. Walikosi syaribihi wa tasrihil liha wa izalatin dufran wa ibton faf'ala. Dan hendaknya memotong kumisnya. Terus kemudian menyisir jenggotnya. Niki sing wong Arab kata jenggote niki. Nggih nek kita namung siji loro niki. Malah nek mboten kok resiki malah timbul napa niku? Jamur nggih. Makane kula resiki gak sering nggih. Jadi memang ada alasan tertentu nek kita kan ada alasan untuk ngresiki nggih. Kemudian wa izalati dufron motong kuku wa ibtan mencabut bulu ketiak maka kerjakanlah. Yakni wa mulazamatuhu aidon. Maksudnya orang pelaku tasawuf menetapi juga likosi syaribihi, memotong mencukur kumisnya idah taja tatkala butuh ilai kada motong biantola tatkala memanjang wa tasrihil liha, kemudian menyisir jenggotnya wali izalatil adfar, kemudian memotong kukunya wa sya'ril ibti, mencabut bulu ketiak faf'alan, maka betul-betul hendaknya dilakukan hadhil asya'ah, perbuatan-perbuatan yang ini muwafaqatan lisunnati, yang sesuai mencocoki dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Terus nggih tiyang Islam niku nggih kudune rapi nggih, kados sak polisi niku lho nggih. Polisi jan rapi tenan nggih, wis sering olahraga nggih, sehat. Emang harus dituntut gitu nggih. Terus mboten brengos nggih resik, tapi enten sing sepuh-sepuh nggih enten sing nom-nom sing ganteng-ganteng nggih. Polisi TNI ganteng-ganteng. Nah itu orang Islam dituntut ngoten niku nggih resik. Nggih. Kumis aja sampai napa niku terus waktu makan itu mengganggu nggih. Terus kemudian rambut nggih disisir nggih, sing rapi nggih. Kadang-kadang pelaku tasawuf salah tompo. Kita tidak menilai orang lain nggih, tapi tanda-tanda lho nggih. Tapi jenengan mungkin mboten sah ngelokne lho nggih. Kadang-kadang tiyang sepuh ngoten niku niki jenggote diingudawa sampai dikepang nggih. Terus kemudian niki nggih mboten dicukur sampai dawa, rambutnya dawa. Terus jenengan wah iki wali iki. Ngoten niku kan kadang-kadang secara sekali nggih wonten jane sing wali wonten, tapi banyak salahnya menurut saya karena innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan ngoten. Nah, jadi kok wonten ngoten niku nek kula wis diukun ngoten mawon. Tapi ndak usah menilai orang lain nggih. Cuma di batin mawon nggih kan. Wis wong ngono ya aja sampai diarani wali ngoten nggih. Dadi kan kadang-kadang masalah itu salah kaprah nggih. Ngoten niku. Nggih tiyang sampean resik nggih ngoten. Pancen wonten sing wali kula mboten gatekne penampil nggih wonten, tapi kalau menurut sunnah Rasulullah nggih kedahe nggih kados Habib napa niku Habib Lutfi kan nggih ruwapi nggih, ganteng asline keturunan Arab nggih.
Ganteng nggih. Mbah Maimun Zubair nggih rapi, Maimun Zubair nggih, Maimun Zubair. Nah, ini kan memang tuntutan Islam seperti itu nggih. Tiap minggu Jumat sebelum Jumat dipotong kukune, ketiak, terus rambut bawah nggih. Terus kuku kaki nggih. Niku dipotong dibersih. Rambut nek wayahipun nyukur cukur nggih teng Madura niku nggih. Namung sedasa sewu napa ken nyukune Mas Rizal napa sinten wonten wis potongan wis tuwek wis penting ndek diplontos ya malah beneran malah isin napa isis. Nah ngoten niku dadi kula nek cukure mboten usah model-model pokoke ndek ya isis pokoke. Nah ngoten niku wis mboten usah model-model wis tuwek wis payu nggih apa nggih. Nek model-model marah perlu dipertanya janar nyapa iki wis tuwek dadak macake napa niku model-model niki. Nah ini intinya apa? Bahwa kita disuruh menjaga kebersihan baik badan, terus kemudian pakaian, terus kemudian dari segi bau. Nah, dohirnya cantik, indah, hatinya apalagi sudah kita asah sejak kemarin ya. Sabar, ikhlas, ridho gitu. Terus kemudian wirai kan dohir batin resik nih tiang sampun ngoten niku nggih. Kan resik sedaya. Memang tuntutannya seperti itu pelaku tasawuf Mbah nggih. Nah ngoten niku. Wis kadang-kadang wis tiyang sepuh mambu ora tau wadus kan nggih. Mesakne putune nggih. Mboten sik ngambung lho nggih. Ngambung putune lho. Nah ngoten niku nggih. Saged menjaga diri lah nggih. Moga-moga kita dijauhkan dari orang tua sing males nggih. Ngoten niku. Mungkin ngoten niku. Ya, ini artinya bahwa seorang sufi, seorang pelaku tasawuf itu harus bersih hatinya, harus bersih badannya, harus bersih jiwanya. Jadi bersih semuanya. Jadi akhlaknya dituntut seperti itu. Lalu seperti tadi disampaikan, persoalannya muncul adalah bagaimana kalau kita mendapatkan cerita-cerita bahwa ada orang yang itu termasuk aulia tapi perilakunya juga tidak wajar, lalu kehidupannya juga tidak wajar, itu bagaimana? Maka kita melihatnya harus husnudon kepada siapapun. Jangan sampai kita itu suudon sehingga nanti kita sulit untuk mempertanggungjawabkan. Itu kata kunci. Lalu ketika kita menghadapi seperti itu bagaimana? Itu orang yang memang tingkat makomnya sudah seperti itu karena makom dia sudah sangat tinggi, karena dia lupa semuanya persoalan dunia itu, hanya ingat zikir kepada Allah sehingga tidak ada kesempatan untuk nyukur rambut apa itu semuanya, tidak, karena memang betul-betul seperti itu. Ini bagi makomnya yang sudah makom aulia. Karena Pak atau pada posisi beliau itu sedang jadab. Jadi orang yang jadab itu tidak kena khitab hukum. Jadi ora kena hukum. Jadi ketoke karena dia memang jadab itu bahasa sederhananya apa ya? Gendeng ya. Mabuk cinta. Iya. Jadab itu artinya lupa. Jadi seperti itu. Jadi dengan demikian, tapi apa? Memang betul-betul dia tidak maca ini. Jadi ini berpura-pura. Terus dia memang makomnya di situ, dia sudah tidak ingat apa-apa kecuali Allah dan ini semuanya. Dan itu sudah tidak butuh semuanya. Jadi saya pernah bertemu dengan orang ini, orang yang seperti itu. Seluruhnya, jadi dia sebenarnya pertama dari sisi alimnya dia alim. Jadi dia pernah belajar di Saudi Arabia. Alim, betul alim. Yang kedua, dia dari sisi ekonomi orang sangat kaya. Jadi turunnya orang kaya. Jadi kaya betul. Tetapi ketika saya bertemu dengan beliau itu, beliaunya sama sekali tidak berpakaian. Juga tidak melakukan apa-apa. Hanya zikir saja. Baju pakai klaras ya Pak ya. Jadi itu, jadi seperti itu. Nah ini hingga saat ini karomanya sangat luar biasa. Ketika beliaunya itu sedo, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa itu artinya
cuaca dingin yang pada saat itu tidak dingin, dingin, semuanya orang mengatakan dingin. Jadi waktu itu saya usia kelas berapa ya? SD lah. Jadi SD kelas 6. Jadi tahu artinya udah ngerti betul. Sangat luar biasa itu. Jadi kita pernah ketemu seperti itu. Jadi artinya apa? Tadi ketika udah pada posisi itu memang dia adalah makomnya di situ. Tapi kita tidak bisa membedakan dukun atau wali ini yang tidak tahu. Makanya awalnya harus kita sampaikan, kita harus husnudon. Nah, jadi kata kunci tadi kita awal, kita tidak boleh suudon kepada siapapun. Kalau kita suudon itu dosanya sangat luar biasa. Nanti kita di akhirat diambil. Nah, maka kata kuncinya adalah kita harus husnudon. Nah, ketika husnudon kita melihat seperti itu, maka kita tidak boleh melakukan penilaian. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya kita doakan saja bahwa mereka orang baik, begitu. Karena ini sangat luar biasa. Karena sudah tingkatan di jadab itu dia seperti itu. Dan itu kalau tidak salah dia mursyid, itu dicabut mursyidnya. Tidak boleh. Nah ini saya tahu betul. Jadi tahu bersama beliau. Melihat langsung bersama itu tahu ngalami tahu itu. Jadi dengan demikian maka kita harus hati-hati ketika kita mengetahui seperti itu karena kita tidak boleh menilai ke orang lain. Nah, cuman tadi ini pelajaran kita adalah bagaimana kita agar menjadi orang yang dicintai karena waliullah itu adalah kekasihnya Allah. Nah, jadi kalau kekasihnya orang yang sangat dekat kepada Allah, maka dia harus berbuat baik, berakhlak baik, berpunya karakter, punya watak yang baik, hatinya bersih, pakaiannya bersih, akhlaknya bersih. Nah, ketika kita sekali lagi pertanyaannya, ketika kita menemukan yang di luar itu yang namanya orang jadzab itu seperti itu yang lain yang aneh-aneh. Jadi kita kan juga menemukan di sekitar kita juga ada yang aneh. Lu bagaimana? Tidak usah ngurus, itu urusannya Gusti Allah itu. Seperti itu. Ya tadi maka kembali. Ini penting sekali bagi kita sebab nanti ini kata pernah ngaji di Kifayatul Atqiya bahwa seorang sufi itu harus rapi, harus ganteng, harus bersih, bajunya baik, pakai harum. Ini aku menemukan seperti ini kok tidak cocok. Termasuk kisah bagaimana Hasyim Asy'ari ketika berguru ke Kiai Khalil, lalu Kiai Khalil Bangkalan, lalu ketemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir berperilaku orang yang bau semuanya kotor segala macamnya. Sama Khalil dikatakan itu Nabi Khidir. Nanti setiap apa itu datang lagi seperti itu. Ini juga ada kisah yang seperti itu yang dilakukan yang ditemui oleh Syekh Hasyim Asy'ari yang kita yakini beliau adalah seorang aulia. Nah, jadi dengan demikian maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh suudon. Kita harus husnudon ketika seperti itu ya ini urusannya Allah. Kan nanti ada sampean udah tahu di sekitar ini ada orang yang tidak lazim. Nah, seperti itu. Kira-kira itu tambahannya. Mungkin ada yang ingin mendalami. Alna terus. Lanjut. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadastinaban lil mudhahiki laziman wa kadza iksara mizahan zayyila. Demikian saja jauhilah gurauan laziman maka kamu tetapi wahai pelaku tasawuf wa kadzaka iksaron min zahan. Demikian juga jauhi banyak bercanda zayyila yang harusnya menghilangkan kebiasaan tersebut. Ai wa min jumlati syamil hamidati, maksudnya di antara sejumlah karakter yang terpuji adalah antulazima zatina badhahki, hendaknya pelaku tasawuf itu menetapi menjauhi gurauan mulazamatan dengan menetapi mislam mulazamatika li izalati hadil asya, seperti tetapnya menghilangkan kondisi ini li anadhahka,
Karena guron itu ya dulu alal ghaflah, mengarahkan lupa anil akhirati dari akhirat. Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kamu tahu apa yang saya ketahui, maka pasti kamu itu akan banyak akan sedikit tersenyum, guyon, dan banyak menangis. Terus masih nggih. Wa min jumlati syamil hamidati aidon, di antara sejumlah karakter yang terpuji juga antulazima jatinaba iksaril mizah, adalah menetapi menjauhi banyaknya bercanda, li'annahu yurithu dhahka, karena akan menimbulkan gurauan wa qaswatal qalbi, dan kerasnya hati, wa yusghilu, dan menyibukkan, sibuk guyon tersebut al dzikrillahi ta'ala, dari ingat kepada Allah, wa anil fikri, dari berpikir, wa muhimmatid dini, dan dari pentingnya agama, wa zayyilan, dan hendaknya menghilangkan kebiasaan tersebut, au mayyizan, maksudnya artinya bedakan, bainahu, di antara gurauan, wa bainal mizahil jaizi, dan antara guyonan yang boleh, wa walladzi laisa fi ifratun wala kasratun. Guyonan yang boleh itu adalah yang tidak menimbulkan kesembronoan, wala kasratun, dan tidak terlalu sering, tidak banyak, ya. Wa amarokan nazimu, kemudian pengarang kitab menyuruhmu bidzalika, dengan hal tersebut, dengan untuk menghilangkannya, li ajli antakuna ala basiratin, dengan arah adanya kewaspadaan, fima taf'aluhu, terhadap apa yang kamu kerjakan, minal mizahi, dari bercanda, wa ma ahsana, dan alangkah bagusnya, qaula ba'dihim, perkataan sebagian ulama, ya. Jadi termasuk perilaku tasawuf itu adalah tidak banyak bercanda, nggih, mboten kakean guyon, apalagi sampai guyu ngakak, nggih. Itu Rasulullah nu nek guyu namung mesem nggih. Kadang-kadang untune mboten kelihatan kadang, nggih. Jadi memang tidak boleh berlebihan, ya. Justru Rasulullah itu banyak menangis karena ingat akhirat. Nah, semalae kula piyambak niki nek jenengan duka kula mboten ngertos. Nek kula nggih akeh guyune. Nangisnya jarang, nangisnya nek pas napa niku ranti dhuwit ya nangis ning Gusti Allah. Nah, ngoten niku. Nah, niki jadi terbalik dengan Rasulullah. Rasulullah itu banyak menangisnya karena ingat akhirat. Termasuk kita disuruh gitu, amalan kita ini sudah cukup untuk bekal belum? Karena yang namanya mati itu tiba-tiba dan tidak kita sangka-sangka. Kita tidak tahu mati kita usianya berapa, enggak. Nah, ketika kita mati itu mau su'ul khotimah atau husnul khotimah, persiapan kita bagaimana untuk menghadapi akhirat ini? Makanya jangan banyak bergurau. Terus kemudian sebenarnya boleh bergurau gimana? Jangan terlalu banyak. Nggih, namung guyon kalih kanca sithik-sithik nggih. Mboten masalah nggih, bumbon-bumbon ngobrol nggih. Terus kemudian jangan sembrono nggih, krana guyon sampai tenggerdu niku ruame ngoten nggih. Sampai jam 2, jam 3 ganggu ingkang sare nggih. Pas misale Ramadan ning masjid guyon sampai ganggu sing tadarus. Nah, ngoten niku sembrono ngoten niku nggih. Nek namung guyon santai biasa kalih kancane nggih sing pun kenal, kangge bumbu-bumbu pergaulan mboten masalah nggih. Mosok mandak guyon terus lali salat kan nggih mboten mungkin nggih nek kita nggih. Nah, insyaallah mboten. Nah, itu jadi tetapi memang kita semakin menuju usia yang mumpuni, usia yang semakin tua, harusnya memang banyak untuk dzikir,
nggih. Bicara itu loh kalau tidak manfaat nika falyakul khairon aw liyasmut nggih. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut. Berkata yang baik atau lebih baik diam niku lho nggih. Dene usia ngeten iki nek mboten saged ngomong sing apik nggih, meneng mawon daripada ngomong terus ngrasani, mencela orang lain gitu. Nah ini kan falyakul khairon aw liyasmut, apalagi kita sudah belajar namanya kitab Kifayatul Atsqiya nggih. Ngoten riyen. Yang dapat kita ambil pelajarannya adalah kita tidak boleh melakukan sesuatu itu berlebihan. Itu. Jadi kita ini kan tersenyum itu termasuk sedekah. Nah, ini artinya kan kalau kita tidak hati-hati, ini kan akan bertentangan kan gitu. Nah, ini artinya di kata kuncinya adalah kita itu tidak boleh berlebihan. Artinya apa itu guyon yang melampaui batas. Melampaui batas itu guyon itu kan seperti apa contohnya? Contoh sederhananya adalah gojlokan sampai menyangkut kepada orang yang sudah tidak ada, meninggal, orang tuanya ya dan segala macam. Itu untuk sampai untuk bikin apa bahasa Indonesia ini loloannya apa? Bahasa Indonesia ini loloannya apa jajale ya? Ayo bahasa Indonesia ini loloan apa bahasa Indonesia? Jadi dia pangkah mengolok-olok bahasa Jawa ya. Saling mencela. Nah, saling mencela kepada orang tuanya itu yang tidak boleh. Seringkali kan kita itu mendengar, jadi kita mudah-mudahan tidak ikut itu. Mendengar orang yang gurau itu terus nyangkut ke orang tuane. Pantes saya memangnya anake sopo kelakuannya seperti itu. Ini padahal orang tuanya tidak ada. Itu tidak boleh yang seperti itu. Nah lalu bagaimana kalau kita gurau? Jangan sampai ke tingkat itu. Kalau guyon yang seperti itu nampaknya melampaui batas. Itu tidak boleh. Tapi lalu bagaimana? Ya kita saling berbagi, saling memberikan kabar kegembiraan, maka itu kita saling tersenyum, itu pahala. Tetapi kalau kita saling mengejek, saling mengolok-olok seperti ini, apalagi sampai ke orang tua, apalagi ke mbah-mbah yang sudah tidak ada, itu tidak boleh. Itu seringkali kita mendengar seperti itu. Terus yang kedua adalah guyon yang pakai dengan menyakiti. Jadi saya pernah ada di satu komunitas dulu ketika saya masih muda, di kawan-kawan itu guyon itu sampai keluar darah itu juga biasa guyon katanya. Tidak marah juga. Jadi dipukul sampai berdarah-darah itu katanya enggak apa-apa. Besok lagi ya berkawan gitu. Tapi kalau saya ngamati itu ya nanti males juga, artinya ngancam juga. Ada kesempatan dia juga seperti itu. Ini bahaya. Jadi itu ada. Atau kalau kita melihat di WA itu saling pukul pakai sandal sekuatnya apa begitu, itu juga bahaya itu. Dan itu termasuk yang begitu-begitu itu yang tidak boleh, karena itu menyakiti. Jadi kita memiliki akhlak, karakter, kalau orang Jawa watak-watek yang jangan sampai kita menyakiti orang lain, lalu kita berlebihan seperti itu. Karena apa? Ya kita tersenyum itu kan termasuk pahala. Jadi nanti kalau itu dilarang kan tidak boleh, bukan begitu maksudnya. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Nah, ini termasuk apa itu karakter yang menjadikan kita menjadi lupa zikir kepada Allah. Karena apa? Karena kadang kita guraunya berlebihan, nanti kan kita merasa tersakiti, balas. Bagaimana kita ngancam? Nanti kita akan balas juga. Terus berikutnya, sehingga dengan demikian di dalam hatinya itu sudah ada rasa ketidaknyamanan. Nah itu yang tidak boleh. Karena apa? Di pelajaran di awal-awal hati kita itu harus bersih. Nah ini kalau kita berguru sampai melampaui batas, itu kan akan menanam rasa ketidaknyamanan kepada hati kita.
Nah, seperti itu. Mungkin ada yang ingin mendalami, karena pada hakikatnya kita bertasawuf itu adalah membersihkan hati, menata hati. Jangan sampai hati kita itu rusak. Nah, maka oleh musannaf pengarang kitab ini kita dirinci hal-hal yang sebenarnya kita tahu tetapi itu masih diingatkan kembali. Ini menunjukkan bahwa jangan sampai kita punya watak-watak yang tidak baik, karena di masyarakat banyak kita temukan karakter atau watak yang tidak baik. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahsana qaula ba'dihim, betapa bagusnya perkataan sebagian ulama, wada mizahar rijali in mazahu lam ara qauman mumazihu salimu fal jarhu jarhul lisani ta'lamuhu farubba qaulin yasilu minhu tamun wal yahdaron ujban riya'an wal hasada wal ihtiqara li ghairihi bil i'tila. Jauhi guyonannya para lelaki tatkala mereka bercanda. Saya tidak melihat ke suatu komunitas yang bercanda berlebihan itu mereka selamat. Fal jarhu jarhul lisan ta'lamuhu, lukanya lisan itu menjadi luka yang kamu ketahui. Farubba qaulin yasilu minhu, banyak sering terjadi perkataan, gara-gara perkataan itu sampai terjadinya pembunuhan, ya, mengalirnya darah. Wal yahdaron ujban riya'an wal hasada, ini sudah sifat lain lagi. Waspadalah, takutlah sifat ujub, riya, hasad. Wal ihtiqara li ghairihi bil ihtila, meremehkan kepada orang lain, dia itu merasa mulia, ya. Yakni ana min jumlati syamil hamidati, maksudnya sesungguhnya di antara sejumlah karakter yang terpuji, ijtina bal uzbi wariyai wal hasadi, menjauhi sifat ujub, pamer, iri hati, wal ihtiqari li ghairihi, menyepelekan, meremehkan orang lain, bil ihtilai alaihi, karena dia merasa mulia, ya, atas orang lain, ya, sampai situ mawon, ya. Jadi ini termasuk batasan guyonan tadi, ya. Jangan sampai guyonan itu sampai karena saling menghina sampai timbul pembunuhan, ya. Karena tajamnya lidah itu melebihi tajamnya pedang katanya, ya. Kalau pedang cuma pisau mungkin melukai fisik, ya. Kalau tidak sampai menghunjam di jantung kan ya tidak mati, ya. Nah, tapi kalau kata-kata bisa menembus hati sampai orang itu terluka, ya. Terus nesu, mungkin terus saling tembak menembak, misalnya saling wong Madura saling carok, ya. Gara-gara guyonan ini, ya. Maka jauhilah kalau ada komunitas yang ngoten niku, jauhilah. Nah, selanjutnya sudah bahasan lain ini, kita disuruh menjauhi 4 hal sifat niki nggone iblis, nggih. Nggone anak buah Dajjal, nggih. Dajjal ini kan bos iblis, nggih. Nah, ini harus kita jauhi, nggih. Walaupun ilmunya tinggi, terkadang tidak bisa menjauhi sifat-sifat ini, nggih. Yang pertama adalah ujub, bangga diri, nggih. Orang yang baik itu bagus, tapi kalau merasa paling baik itu yang tidak bagus. Nggih. Aku lho lungguh ning Masjid Nahdlatul Ulama paling takwa, nggih. Wis tekone dhisik dhewe buka masjid, nggih. Jane nggih tenan, tapi kan sing mboten api rasa bangganya ini lho, nggih. Napa niku? Buka masjid terus azan pisan. Komat, ya, kadang sing imami aku, nggih. Sing nutup masjid ya aku. Kayak ngono wis pirang-pirang puluh tahun. Nah, masa Gusti Allah aku ora dilebokne surga ya kok ya zalim meneng aku. Nah, terus ngoten niku merasa bangga, ujub terhadap orang lain juga. Nek
Dibanding Mas Rizal waduh makome sadoh aku iki lho. Misale ngoten niku nggih. Wong dhek iki lagi belajar lho. Misale ngoten niku. Itu juga merasa lebih tinggi ilmunya, merasa lebih takwa nggih. Merasa lebih baik. Itu ndak bagus nggih. Iki sudah ujub setan niki. Dadi godhone wong awam niku diblusukne karena ndak ilmu mawon penak. Tapi wong ngalim niku nggih kalih setane pintere nggih. Ngujub niku. Nggih. Dia merasa paling makomnya, kedudukannya di hadapan Allah paling tinggi, nggih. Merasa paling mulia. Nggih. Bergaul dengan orang awam kadang-kadang tidak mau karena dia merasa lebih tinggi kedudukannya. Nggih. Halah mboten sadar dong. Dadi kepala MAN apa SMA niku lho kadang wis karo tanggane gak gelem nyapa. Aku kan posisiku wis derajatku wis dhuwur. Mosok aku karo buruh-buruh karo tukang-tukang kon lungguhane ngono apa ya pantes. Nah, aku kan kedudukan posisiku wis dhuwur. Nah, ngoten niku. Jadi merasa ujub, merasa lebih bagus nggih. Nah, ini ndak boleh. Nggih, jadi ati niku datar mawon ngoten lho nggih. Panjenengan misalipun ketemu napa niku orang yang lebih tinggi ilmunya nggih, menghormati misalnya kita nggih Kiai Ustadz nggih misale ketemu Pak Ustadz Asfin nggih menghormati karena keilmuannya. Terus panjenengan biasa mawon ngoten nggih. Ketemu dengan sing mboten tau teng masjid nggih biasa mawon. Ya aku ning masjid tapi dhek kan walaupun gak jamaah ning masjid mungkin ada amalan yang saya tidak bisa melakukan. Sapa ngerti dhek itu salat tahajud nggih terus napa niku nek bengi terus nangis Gusti Allah nggih. Lebih dekat dengan Allah. Sapa ngerti teng griya dhek niku jamaah kalau istri nih, nah, ngoten niku. Jadi tidak bisa kita itu mengandalkan amilah lahir, tapi niki anu lho nggih tingkatane tasawuf nggih mboten kok syariat nek secara syariat kan nggih wong jamaah karo ora jamaah kan tetep apik jamaah ngoten kan. Syariate niku. Tapi niki ngendikane niki tasawuf lho nggih. Urung mesti nek hati-hati niki. Niki tasawuf niki. Urung mesti nek sing jamaah masjid karo sing gak jamaah iki makome di hadapan Gusti Allah niku luwih dhuwur sing jamaah ning masjid. Niki ngomong kula tasawuf lho nggih niki, mboten syariat lho. Nek fikih no jelas wong jamaah iki luwih dhuwur ngoten nggih. Nah ini atas-atas niki nggih. Napa? Biar tidak menimbulkan ujub kita, kesombongan kita. Pegane ning masjid terus rumangsa lebih takwa ngoten lho nggih. Jadi nggih biasa mawon nggih. Wong kita niku lho wong dalam satu hari itu 24 jam. Kita itu sholat 5 waktu paling 5 menit kali 5 25 menit. Maca Quran seberapa kita tuh? 1 halaman, 2 halaman, 1 juz. Zikir pinten? Nganggure niku lho kathah. Kados kula-kula ngeten iki lho jenengan duka nggih. Nganggure lho akeh. Ngoten mengandalkan amaliyah ibadah kita itu lho dari mana? Nggih. Terus nanti kita itu masuk surga itu bukan karena amalan kita, rahmat Allah. Mboten sah bangga nggih. Dadi kita nu ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah. Aja ngandale aku mbiyen iki wektu urip wis rajin jamaah, rajin pengajian. Ngeten iki gugurne kewajiban. Ini kewajiban. Salat niku gugure kewajiban nek dene diterima nggih harapan kita ngoten lho. Muga-muga ditampa salat kita, jamaah kita, ngaji kita, kajian kita, muga-muga nggih. Tapi jangan sampai itu menimbulkan rasa ujub, nggih, bangga diri, merasa baik dengan daripada orang lain. Riak, nggih. Riak niku pamer, tidak hanya masalah ibadah. Nggih. Jelas nek napa niku ibadah nggih pamer wong. Biasane salat ning omah niku salat duha ya sret. Masa pas malam jemaah mujahadan napa betul jare malam jemaah. Masa salat rawatib disuwi-suwene. Nah, pamer. Aku lho khusuk ram. Tengah ati ini lho permasalahannya. Tapi kita sebagai penonton tidak boleh menilai loh guys, sekali tidak boleh menilai. Hak kita bicara kita diri sendiri aja, ya. Diri kita sendiri. Rukoe disuwek-suwek nih, ya. Alon, ngadeke sujudnya alon. Padahal nih omah ngene. Ngoten tanda-tanda ujub kan ngoten niku. Pamer, ya, pamer. Nggih, pamer. Wal hasada, pamer. Numpak motor niku nggih saged pamer lho nggih, Mbah Marwan nggih. Misale kita itu numpake Honda Supra misalnya 96 walaupun elek tapi nek dalam hatinya nggih, aku lho paling sederhana, tingkatnya tasawuf ki luwih tinggi.
Meneh aku numpak sepeda, wong-wong iki numpak montore atine sreget kabeh ngene. Nah, aku wis tingkatane dhuwur wis superane wis supra elek. Sing montore anyar Nmax napa napa PCR napa sing Yamaha niku. Sing motor gede niku. Nggih. Kadang-kadang iki kula sik ngoten niku nyuwelipi motor karo sombong apa iki. Ngoten niku nggih ati lho sing gerak. Sir ngoten nggih. Sithik nek sir no. Sret motorku gawe di SSC-ne dhuwur dhewe wong liya ya apa sret ngoten nggih. Ngoten niku anune pamer niku sir niku lho, sir langsung. Wangel kadang-kadang niku nggih. Wis niate menghindari tapi kadang muncul nggih. Wal hasada iri. Nggih. Iri. Tanggane mobile apik, omahe bangunane luwih sae. Iri. Nggih. Nek semangat kangge perbaikan aku nek iso kaya ngene mboten masalah, tapi sampai iri niku lho. Sing iri akhire mboten nampa takdir Gusti Allah. Tangga iki ketoke jane ora patek kerja, tapi kok duwike akeh nggih. Bolak-balik renovasi nggih. Motore bolak-balik ganti nggih. Mobile kaya ganti nggih. Padahal ora ngerti jane utangan bank nggih. Ngono pirang tahun terus kebentrok. Lah ngoten jane namung wang sinawang kadang-kadang. Kan mending sing montore wis biasa tapi ra ndek utang nggih. Ayem ngoten niku kan wis jane disyukuri to ngoten niku nggih. Jan wong paling ayem mboten ada utang nggih. Kula sampai sakniki ra ndek utang ki wangel nggih. Wangel kula niku nggih. Alhamdulillah utange teng mertua kali wong tuwa. Dadi nggih bebas nyaure nggih. Dadi ra ndek utang ki wangel kula niku nggih. Mari dicita-cita niku lho mari. Wal hasadari wal ihtikar li ghairi, meremehkan orang lain. Ini lho nggih. Merasa nasabnya lebih tinggi, saya keturunan kiai, saya keturunan raja. Aku lho Raden Ajeng saking Ngayogyakarta nggih. Aku lho Raden Bagus saka Solo. Nah, wong-wong ini apa nasabe wong biasa. Aku darah biru. Nah, ngoten niku. Ngoten niku nggih. Terus tidak hanya itu nggih. Sawahku lho, Mbah Mudin. Sawahku sangang 10 kotak. Aku ora ketara tapi akan sugih. Wong-wong iki apa ya mau ndak di omah karo mobil tok wis yak-yakan. Aku padahal sawahku 10 kotak. Kan meremehkan orang lain juga, ngoten niku nggih. Dadi pokoke nggih di mobil apik, di sawah akeh biasa saja ngoten. Oh, omahe granit, omahe apik nggih biasa saja. Nggih. Ngoten lho sing sae. Dadi mobile apik napa niku omahe yo apik nggih. Misale niku atine santai ngoten lho. Tidak ada kesombongan, tidak ada ujub nggih. Sing sae malih nggih, wis omahe elek, terus kemudian rande mobil duwe sepeda ontel motor elek, atine sabar. Aku iki takdirku wis ngene, wis usaha jane kok ya wah niku benjing 1000 tahun masuk surga lebih dulu daripada orang-orang yang kaya. Nah, ngoten niku. Niku hadisnya jelas niku. Nah, niki tapi ya wangel niki nggih. Apa sabar niku. Dadi wong miskin. Sing nek kula sing milih enak nggih, mobile apik, omahe apik, sawahe ombo nggih. Bojone nek ya ayu akeh nek iso ngono. Tapi atine niku ora sombong ngoten lho. Enak ngoten niku. Ya, bersyukur akeh sedekah, akeh zakate ngoten. Kan penak ngoten niku nggih. Ngono nek dadi wong miskin adalah gak sabar. Tapi kok panjenengan sakit sabar luar biasa nggih. Nggih, niku riyen. Ini bab baru. Kalau tadi itu dalam bentuk lahir, sekarang dalam bentuk batin. Batinnya awake dhewe ya seperti itu, dibersihkan. Ujub-ujub itu artinya gumun. Lah yo, tibake aku iki kok iso ya ngene iki ngono. Itu ujub itu. Lah aku tibake iso lho ngene. Aku gawe apa ae. Jadi seperti itu. Ujub itu adalah gumun terhadap dheweke ora krana ini sajane adalah paringi Gusti Allah. Nah, jadi kita itu jadi menghilangkan kekuasaannya Allah. Jadi sembarang awake dhewe. Aku iki sinau mempeng, makanya aku ya pinter. Aku ya ora hebat seperti ini. Oh, nah, itu yang tidak boleh. Lalu yang kedua adalah perilaku yang bagaimana? Akhlak yang kayak apa?
Jadi ujub riya. Riya itu artinya tadi itu pamer. Jadi pamer itu hati-hati betul. Jadi umpamane ngeten. Pun jaga. Alhamdulillah napa niku wau niki contoh mboten nenek nyinggung sapa-sapa. Niki artinya hati-hati kita. Tapi lek ning awal awake dhewe ra riya ora ngomongne iso. Iso, saya yakin seyakin-yakinnya saged. Tapi enten niki mengke wektu sing awake dhewe malih lali, ra iso. Contone niki pengajian. Setiap pengajian jajane teko dhewe, panitia ra ngenekne. Kuwi witane niki ya ora enek sing umumne, sing gawe jajan niki mau sapa mboten enek. Terus pas suatu waktu iki ra enek sing gawe jajan. Nah, terus bareng ngoten ngomong, iki biasane sing gawe ya aku, le bareng iki mah aku ora nggawa lho. Ya kok ra enek jajane kersane ngalah. Nah, artinya terus wong malah ngerti, wah tibake setiap pengajian sing gawe jenengan to ngono. Iya, aku lagi wis nggawa ngono kuwi. Nah, padahal diniati aja sampai pamer aku ora ngerti. Wis bendina pengajian ya didelek-delek nilai nggawa ya ora ketok. Ditelene ra ro. Tapi bareng kersane ngalah situasi tertentu niku wau ora enek jajan, lah terus dia ngene ya artinya wong biasa nggawa, biasa aweh. Kan niku wong loman, akhirnya ra krasa. Masya Allah, dia aku orang gua jajan tibake ora enek jajane iki mau. Wah tibake sing beden gawa niki jenengan to. Nah. Iki ora krasa akhirnya dadi pamer. Lho sing malih bahayane, lek niku keprojulan ndak apa-apa, tapi terus malih ndadekne aku memange wong loman. Nah, lek ra seperti lha kuwi lho sing ra oleh iki. Nah, ini ndak terasa. Jadi ini memang penting sekali, ini kaitannya kalih sing wingking wau sing ngajeng-ngajeng untuk menjaga hati kita, jangan sampai kita napa niku wau sombong. Nah niku kan termasuk niku kan ora krasa. Saderenge betul-betul kita itu tidak ingin riya, ora pengen pamer, tapi pas situasi tertentu ya keprojolan. Nah, lempun ngoten dosa pundi? Ya njaluk istighfar, ya njaluk ngapura nenggone Gusti Allah. Ya Allah, kula keprojolan, ya Allah astagfirullahaladzim. Kula niki sajane mboten pengin pamer, niki niku wau karep kula masyaallah pengajian mulyane kaya ngene kok ya ora enek jajane. Kula wau mboten pengin pamer Gusti Allah. Ning kok ya dadine malih keprojol wong bodho ngerti. Niki disebut Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Ngoten niku carane. Nah, sebabnya ndak terasa itu. Nah niki riya ini ngoten niku. Pun ngati-ngati pun bendina ngaji pun ngertos. Terus yang kedua adalah yang ketiga hasud. Jadi dengki. Jadi lek enek wong oleh nikmat wi ora iso nampa. Ora iso nampa sederhana mawon. Lah iya. Iki alhamdulillah bane mah ngarep kuwi mawi anu sok bakdo mulut mantu. Iki anake wong ko Hongkong. Nah, duite akeh. Kuwi mak clethuk ora trimo ya. Oh iya nyatu ya kuwi anu lah. Padahal urusane apa? Kan harus kita latih. Jadi ketika kita mendengar yang seperti itu kebaikan orang itu bagaimana hati kita? Ya kita harus menata. Jangan sampai muncul napa itu reaksioner terus napa itu menanggapi. Seringkali awake dhewe niku ngoten niku. Jadi ora krasa. Jadi lek ana apa-apa ngono biasane ra ngono kuwi. Jadi seperti itu. Maka pelajaran yang dapat diambil bagaimana kita menghindari hasud itu, dengki kepada orang yang menerima kebaikan, maka kita harus membiasakan jangan gampang menilai orang lain. Itu pelajarannya. Kalau kita tidak biasa menilai, alhamdulillah sampean udang oleh mantu, sok bakdo mulut mantu, alhamdulillah sampean ngono ini. Terus umpamane awake dhewe ya pengen ndang oleh mantu, ya ndonga Gusti Allah muga-muga kula ya diparingi mantu lantaran tanggaku oleh mantu sok lek wayah mantenan kan bodho ngeterne berarti engko muga-muga aku ya ndang oleh mantu. Carane kudu dialirne ngoten supaya
atine awake dhewe niki penak. Sebab lek mboten dialirne niku gelo kudune sing mantu dhisik ya aku. Nah, ora koke kono anu. Kudune sing oleh mantu ki dhisik aku wong iki kae lan sapitunggalane. Jadi dengan demikian maka hati kita harus kita buka untuk jangan sampai kita ini memberikan penilaian. Yang paling sering kali itu orang itu seperti itu dan itu refleks, tidak terasa mungkin seperti itu. Yang terakhir apa tadi itu tadi? Meremehkan orang lain. Ikhtikor. Jadi meremehkan. Meremehkan itu meh podo ya karo ujub tadi tuh. Iya, seperti itu. Jadi artinya ya kadang-kadang enggak terasa loh, ini sederhana, guyon-guyon pari kena. Sering-sering kadang-kala nyepelek nih, pemain ini guyon gak tenanan. Ini dia selawakmu ora bakalan kuat tuku rokok Surya. Paling rokoke apa ya? Nah, kula marahi wis suwi ra ngrokok dadi ra ngerti. Seperti itu sing diapali bangga Suryae. Bape rokoke mbiyen Surya. Ya ngoten niku ngene iki ya itu ndak artinya ndak terasa. Padahal itu juga menyakiti. Nah, maka kaitannya dengan yang di depan guyon ini sing ngono kuwi ra oleh. Sekalipun guyon ini akhirnya kan nyapa kok guyon ra oleh, maka di berikutnya mengakibatkan meremehkan itu tadi. Menjadikan ini karena sebabnya dari mana? Dari guyon tadi. Nah, jadi ilmu tasawuf itu ngajari ojo guyon nemen-nemen. Akhirnya napa iki kok ndadekne kowe malah dadi sombong, riya. Iya krana kok guyon. Terus jadi menyeder meremehkan orang lain, ngelokne. Ora mungkin awakmu teko Jambulwanen lek iso apa umpamane ngono kuwi ya seperti itu. Jadi sampai lek muni kan ngoten niku. Sampai Jambulwanen ora bakalan kowe ngono kuwi. Nah, maka dengan demikian pelajaran yang dapat diambil adalah mari kita jaga hati kita, mari kita jaga akhlak kita agar kita termasuk orang yang berakhlakul karimah, punya akhlak yang mulia. Lalu bagaimana? Ya kita tidak perlu menilai orang lain. Yang penting adalah kita memulai latihan untuk berbuat baik, latihan untuk berakhlak baik. Ya, kalau nanti itu ternyata napa niku dhisik umure lek sowan nang nggone Gusti Allah karo lek ngapiki awak ya bejone muga-muga Allah paring pangapura. Tapi pun niat awake dhewe ndandani akhlake awake dhewe. Jadi tidak perlu kita menilai orang lain. Barangkali ngoten niki pelajaran yang kita dapat. Kalau mboten enten kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika